Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pembelajaran matematika kelas 7. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Fokus materi hari ini adalah membandingkan bilangan bulat. Konsep bilangan bulat. Jadi kalau bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Positif berarti di sebelah kanan, kemudian 0 dan ada bulat negatif. Selanjutnya, bagaimana cara membandingkan bilangan bulat? Nah, bagian penting cara membandingkan bilangan bulat itu cara paling mudahnya adalah menentukan letak bilangan pada garis bilangan itu sendiri. Bilangan yang terletak di sebelah kanan adalah bilangan yang lebih besar nilainya. Misalkan kita diberikan dua bilangan seperti berikut, yaitu negatif 5 dan 4. Tugas kita adalah untuk menentukan bilangan mana yang lebih besar, kita tinggal tempatkan dia pada garis bilangan. Lihat bahwa negatif 5 berada di sebelah kiri dan 4 berada di sebelah kanan. Ingat garis bilangan ini semakin ke kanan nilainya semakin besar, semakin ke kiri nilainya akan semakin kecil. Berarti angka 4 ini nilainya lebih besar dari negatif 5. Dan ini tandanya. Tanda ini, lancip ini menunjuk kepada bilangan yang nilainya lebih kecil. Ingat, yang lancip menunjuk bilangan yang nilainya lebih kecil. Jelas ya? Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Negatif 127 dan negatif 125. Lihat bilangan yang kecil ini, di mana nilai angka negatif 4 itu di sebelah kiri dari negatif 3. Semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Dan negatif 127 itu pasti letaknya di sebelah kiri dari bilangan negatif 125. Yang artinya angka negatif 125 itu lebih besar dari angka negatif 127. Berarti ini tanda yang berlaku. Yang kecil di tempat yang lancip. Contoh yang ketiga, 25 dengan negatif 25. Nah, ini jelas nih, 25 itu positif, berarti terletak di sebelah kanan, negatif 25 terletak di sebelah kiri, berarti angka 25 ini lebih besar. Yang lancip tadi menuju ke angka yang kecil. Ini negatif 5 kurang dari 4, negatif 127 kurang dari negatif 125, dan 25 lebih dari negatif 25. Sekarang kita akan belajar operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Bantuan pertama kita namanya adalah inverse. Inverse itu adalah kalau kita punya 2, berarti lawannya adalah negatif 2. 2 dikurangi 2 atau 2 ketemu negatif 2 itu nilainya 0. Atau negatif 2 ditambah 2 nilainya juga 0. Nah, sekarang pandang warna merah ini sebagai bilangan negatif dan 2 itu sebagai yang hitam sebagai positif. Jadi kalau ini langsung ketemu begini nilainya itu pasti 0. Nah, sehingga berlaku seperti ini, 5 dikurangi 5 atau 5 ketemu negatif 5. Demikian juga kalau dibalik, negatif 5 tambah 5 itu nilainya 0. Negatif 8 tambah 8 akan sama dengan 8 dikurangi 8 nilainya adalah 0. A dikurangi A dan sama dengan negatif A ditambah A sama dengan 0. Sekarang kalau ketemu soal seperti ini, kira-kira bagaimana jawabannya? Nah, sekarang kita jawab. Kita pakai garis bilangan untuk membantu penjelasan. Negatif 5 ditambah 3. Ingat tadi tentang inverse. Jadi kalau begini, yang dilihat itu adalah angka yang kita biasanya bilangnya kecil, meskipun secara nilai yang kecil adalah negatif 5 ya. Negatif 5 itu kurang dari 3. Tetapi di sini yang dilihat adalah 3-nya. 3 ini harus dicarikan lawan biar ketemu 0. Lawannya 3 adalah negatif 3. Ngambil dari sini. Berarti karena negatif 3-nya sudah diambil ke sini, berarti di sini tinggal 2. Jelas ya? Berarti jawabannya adalah negatif 2. Jadi negatif 5 ditambah 3. Jadi bisa dibayangkan kalau ini dosa gitu, dosanya 5, pahalanya 3, berarti kalau gitu nanti kita masih punya dosa 2 karena yang negatif 3 dipakai untuk yang 3 ini. Kemudian 4 dikurangi 9. Nah,
4 ini butuh negatif 4 untuk jadi 0. Berarti di sini karena tadi negatif 9 sudah dipakai yang negatif 4 untuk membalas ini sehingga jadi 0, maka jawabannya tinggal negatif 5. Kemudian yang negatif 8 ditambah 15. Nah, negatif 8 ini yang lebih kecil. Negatif 8 itu butuh positif 8 untuk menjadi 0. Jadi yang 15 ini sudah diambil sebanyak 8 untuk membalas yang negatif 8 jadi 0, maka positifnya tinggal 7. Sekarang kita masuk ke operasi penjumlahan dan perubahan bilangan bulat yang berikutnya. Perhatikan operasi berikut. 2 ditambah negatif 3. Nah, ini nilainya berapa? Silahkan perhatikan penjelasan di samping. Kalian sudah tahu bahwa 2 ditambah 2 itu nilainya 4. Kemudian 2 ditambah 1 nilainya 3. 2 ditambah 0 nilainya 2. Berarti kalau 2 ditambah negatif 1 nilainya berapa nanti? Kalau lihat pola hasilnya seperti ini, 4, 3, 2, berarti jawabannya adalah 1. 2 ditambah negatif 1 itu adalah 1. Dan 2 ditambah negatif 2 nilainya 0. 2 ditambah negatif 3 nilainya negatif 1. Lihat ini bilangan ini turun satu per satu. Jadi jawaban 2 ditambah negatif 3 adalah negatif 1. Sekarang perhatikan bahwa nilai ini sama dengan 2 dikurangi 1. Ingat tadi bahwa negatif 1 ini butuh inversenya adalah 1 positif. Jadi kalau negatif 1 tambah 1 positif itu nilainya 0, sehingga kita masih punya positif 1. Ini juga sama, 2 dikurangi 2. Jadi nilainya 0. Kemudian 2 ditambah negatif 3 sama juga dengan 2 dikurangi 3. Ingat kalau yang di sini yang dicarikan lawan berarti yang 2. 2 harus dilawan dengan negatif 2 untuk ketemu 0, maka negatifnya tinggal 1 karena yang negatif yang 2 digunakan untuk lawan di sini. Berarti kalau kita ketemu tanda positif, ketemu tanda negatif, itu bisa diubah menjadi tanda pengurangan atau seperti ini. Jadi kalau 2 ditambah negatif 3 bisa ditulis dalam bentuk lain, yaitu 2 dikurangi 3, nilainya negatif 1. Berarti kalau 5 tambah negatif 7 berapa? Berarti 5 bisa ditulis dalam bentuk lain, 5 dikurangi 7. Berarti nilainya adalah negatif 2. Sekarang perhatikan. Kalau negatif 4 tambah negatif 2. Lihat ya. Negatif 4 tambah 2 adalah negatif 2. Jelas ya. Karena 2 ini butuh negatif 2 dari sini untuk jadi 0. Berarti yang tidak dipakai tinggal negatif 2. Berarti jawabannya ini sudah benar. Negatif 4 tambah 1 yaitu negatif 3 dengan logika yang sama. Berarti negatif 4 tambah 0 adalah negatif 4. Sekarang kita masuk, kalau udah negatif 2, negatif 3, negatif 4, berarti kalau negatif 4 ditambah dengan negatif 1, jawabannya harusnya berapa? Ya, negatif 5. Berarti kalau negatif 4 tambah negatif 2 adalah negatif 6. Mengapa bisa begitu? Kita juga bisa berpikir bahwa penjumlahan dua bilangan yang negatif. Tadi sudah negatif 4, sekarang tambah lagi negatif 1. Sudah punya dosa 4, tambah lagi dosanya 1. Jadi dosanya 5. Atau pakai logika yang sama seperti yang di atas, negatif 4 tambah negatif 1 bisa diubah menjadi negatif 4, negatif 1. Sama juga, nanti negatif 4 tambah negatif 2 bisa ditulis negatif 4, negatif 2. Ini sama. Jadi kalau ketemu seperti ini, menghitungnya bisa juga. Tadi sudah punya negatif, terus ditambah negatif lagi gitu. 4 tambah 1, 5. Tapi hasilnya pasti negatif. Berarti ini negatif 4 tambah negatif 2. Bisa ditulis negatif 4, negatif 2. Nilainya berapa? Ya, negatif 6. Oke, kita lanjutkan. Sekarang perhatikan.
3 dikurangi negatif 2. Perhatikan tampilan di samping untuk menjawab ini. Jelas ya? 3 kurangi 2, 1. 3 kurangi 1 pasti 2. 3 kurangi 0 adalah 3. 3 kurangi 1 adalah 4. Ingat, 1, 2, 3, 4. Kemudian 3 dikurangi negatif 2 adalah 5. Nah, perhatikan bahwa angka ini sama dengan 3 ditambah 1. Angka ini adalah 3 ditambah 2. Berarti kalau ketemu operasi negatif dan negatif langsung ketemu, kita bisa menggantinya dengan tanda positif. Nah, seperti ini. 3 dikurangi negatif 2 berarti 5. Karena sama saja kita menghitungnya 3 ditambah 2. Maka 5 dikurangi negatif 4 adalah berapa? Ya, 9. Karena ini sama juga 5 ditambah dengan 4. Sekarang perhatikan, kalau negatif 5 dikurangi negatif 8 berarti berapa? Nah, berdasarkan hasil pada contoh, maka berlaku negatif 5 dikurangi negatif 8 adalah negatif 5 ditambah 8. Jadi tanda negatif-negatif ini berubah jadi positif. Jawabannya berapa? Nah, negatif 5 butuh 5 untuk menjadi 0. Berarti dari angka 8 ini diambil 5 untuk membuat 0 dengan ini. Jadi di sini tinggal 3. Nah, benar sekali. Sekarang kesimpulannya. Kesimpulannya, gunakan inverse untuk memudahkan perhitungan. A dikurangi A akan sama dengan negatif A tambah A sama dengan 0. Dengan negatif A bilangan bulat negatif dan A bilangan bulat positif. Penjumlahan A ditambah negatif B akan sama dengan A dikurangi B. Tanda yang langsung bertemu seperti ini, ketika positif ketemu negatif, jadinya negatif. Di sini juga sama. Jadi negatif A tetap negatif A, ditambah negatif B, tambah negatif berarti berubah jadi negatif. Pengurangan A dikurangi negatif B sama dengan A tambah B. Ingat tanda tadi yang langsung ketemu, negatif dan negatif jadi positif. Negatif A dikurangi negatif B, ini langsung ketemu, berubah jadi positif. Itu saja dari saya. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.